Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita yang biasanya, yaitu mengenal dari hukum-hukum fikih tentang sholat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dikerjakan sebelum seseorang melaksanakan sholat. Dia harus memiliki wudhu, dia harus melihat dari tempat sholat tersebut bersih dari najis dan bagian-bagian yang disebut dengan najis. Kemudian kita sudah membahas hingga menutup aurat. Sekarang kita akan memasuki dari tentang waktu-waktu yang telah ditentukan di dalam melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu. Sebelum kita memulai, seperti biasanya kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, kita saat ini akan melanjutkan dari kajian kita mengenal tentang hukum, yaitu fikih di dalam menjalani ilmu syariah. Yang mana seperti biasanya kita akan melakukan suatu hal yang mudah untuk kita kenal, yaitu dalam bentuk soal dan jawab. Soal: mata waktu sholat, mata waktu subuh, mata kapan waktu subuh, yaitu waktunya sholat subuh. Jawab: min tulu'il fajri, yaitu dikala terbitnya fajar. Tulu'i fajri, yaitu terbitnya fajar. Ila tulu'i syamsi, hingga terbitnya matahari. Ketika terbitnya fajar, itu telah memasuki sholat subuh. Dan akhir dari sholat subuh yaitu hingga terbitnya matahari. Jadi batas dari akhir sholat subuh adalah terbitnya matahari. Adapun awal dari sholat subuh ialah terbitnya fajar shadiq. Dikarenakan fajar di sini dahulu dijelaskan oleh guru-guru kami, tentunya fajar ini ada fajar kazib, yaitu waktu fajar yang belum waktunya sholat subuh, itu fajar kazib disebut. Namun setelah dari fajar kazib tersebut, maka timbullah fajar shadiq, yaitu fajar yang mana menentukan dari fajar itulah jatuhnya mulainya dari sholat subuh. Allahu a'lam. Soal: mata kapan waktu zuhri, yaitu waktu dari sholat zuhur. Kapan dari waktunya sholat zuhur? Jawab: min zawali syamsi, yaitu dikala sholat zuhur, yaitu dikala tergelincirnya matahari. Ila an yazida, sampai bertambah dillu kulla syai'in, atau bayang-bayang setiap suatu benda ataupun sesuatu, an mislihi, sebagaimana samanya, kulli syai', yaitu kembali kepada kalimat kulli syai', sesuatu tersebut, sebagaimana samanya suatu benda tersebut dengan bayangan tersebut. Itulah telah memasuki waktu sholat zuhur. Ketika sholat zuhur ini, matahari ini tergelincir, yang tentunya dengan tergelincirnya matahari ini telah
menyebabkan suatu bayangan tersebut menyamai dari sesuatu hal tersebut. Wallahu a'lam. Demikianlah penentuan sholat zuhur. Karena di masa-masa lalu seseorang menentukan sholat tentunya dengan melihat dari bayang-bayang yang dipantulkan oleh matahari. Sehingga dahulu di madrasah ditunjukkan suatu benda, diberdirikan, tentunya akan ada pantulan cahaya matahari. Dari cahaya tersebut ketika itu akan ada pantulan yang begitu panjang, karena saat itu matahari masih berada belum di atas. Ketika ia sudah berada di atas, ketika bayang-bayang itu sudah sama, maka itu sudah menentukan masuknya dari sholat zuhur. Hingga akhir batas sholat zuhur, tentunya bayangan tersebut sudah melebihi dari bayangan tersebut, hingga hampir masuk kepada waktu sholat asar. Wallahu a'lam. Itu di masa itu adalah masa waktu masuknya waktu zuhur, dan akhirnya dikala bayangan tersebut sudah panjang dan mau memasuki dari sholat asar. Wallahu a'lam. Karena di sini tidak dijelaskan yaitu waktu dari akhir dari sholat zuhur. Namun akhir dari sholat zuhur tentunya itu sudah mendekati dari sholat asar, ataupun bayangan sudah melebihi dari benda tersebut. Wallahu a'lam. Tentunya di situ bisa kita melakukan sholat zuhur di saat bayangan itu menyerupai dari suatu benda. Namun pada masa saat ini, karena kemudahan, seseorang bisa melihat dari waktu sholat dengan kemudahan yang berada di teknologi saat ini. Wallahu a'lam. Namun hal ini kita pelajari tidaklah membuat suatu sia-sia belaka. Namun ini adalah berkaitan dengan agama. Kita mengenalnya tentunya akan memberikan suatu manfaat yang begitu banyak dan besar dikala kita tidak memiliki dari benda-benda tersebut. Wallahu a'lam. Kita bisa menentukan sholat subuh itu masuknya kapan dan masuknya sholat zuhur, dan selanjutnya kita akan mengenal dari waktu sholat asyar. Mata kapan? Waktul asri, yaitu waktu dari sholat asar. Jawab, min khuruji, yaitu min khurujil waktu zuhri, yaitu keluarnya dari waktu sholat zuhur. Ketika keluar dari waktu sholat zuhur, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ketika waktu zuhur sudah habis, tentunya masuk kepada waktu sholat asar. Sekiranya waktu zuhur itu yaitu bayangan sudah melampaui banyak sekali dengan benda tersebut. Kisaran kalau saat ini yaitu jam-jam 3-an atau sekitar jam demikian. Dan itu memasuki dari waktunya sholat asar. Ketika waktu sholat asar masuk, maka sholat zuhur jika dilakukan di waktu sholat asar, tentunya sudah jatuh di dalam sholat qadha zuhur, dikarenakan bukan pada waktunya. Wallahu a'lam. Kemudian waktu sholat asar ini hingga terbenamnya matahari. Dari masuknya waktu asar hingga terbenamnya matahari, itulah waktu dari sholat asar. Wallahu a'lam. Mata kapan? Soal mata kapan? Waktu maghrib, yaitu waktu dari sholat maghrib. Jawab, min ghurubis syamsi, yaitu dari mulai dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis safaqi, yaitu sampai pada tergelincirnya dari mega merah, al-ahmari, yang merah.
tanda dari masuknya sholat maghrib yaitu munculnya dari mega merah. Ketika sudah terbenamnya matahari, maka akan ada timbul dari mega merah, yaitu menentukan dari sholat maghrib itu sudah masuk. Ketika mega merah sudah ada, itu adalah waktu dari sholat maghrib. Wallahu alam. Jadi bagaimana dengan waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan? Karena itu sudah dilihat dengan ilmu penentuan waktu-waktu di dalam masuknya waktu sholat, yang mana tidak lepas dari apa yang kita telah bahas di sini dari ketentuan-ketentuan sholat tersebut. Wallahu alam. Sehingga waktu maghrib yaitu waktunya masuknya sholat maghrib yaitu dikala munculnya atau adanya mega merah, itu sudah masuk dalam waktu sholat maghrib. Mata kapan? Waktu isya, yaitu waktu dari sholat isya. Di sini soal kapan waktu sholat isya. Jawab, bis syafaqi, yaitu waktu isya adalah dari hilangnya mega merah, hilangnya dari mega al-ahmari yaitu yang merah, ila tulu'il fajri, hingga sampai terbitnya fajar yaitu sholat subuh. Jadi waktu sholat maghrib ini panjang hingga waktu sholat subuh masuk, itu adalah waktu sholat isya. Sehingga jika seseorang sholat mengakhiri dari sholat waktu isya, tentunya itu juga diperbolehkan. Mendahulukan juga diperbolehkan. Namun jika kita melihat di dalam berbagai banyak hadis juga Rasulullah SAW pernah melakukan mengakhiri sholat isya dan pernah juga melakukan lebih awal. Namun banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW sering sekali mengakhiri dari waktu sholat isya. Wallahu alam. Sehingga sholat isya di jam yang mungkin kita menentukannya jam 9, jam 10 ataupun selebihnya, itu masih dalam waktu sholat isya. Dan adapun sholat maghrib, batas waktunya yaitu ketika timbulnya mega merah ataupun adanya mega merah, itu adalah suatu tanda masuknya sholat maghrib, dan hilangnya dari mega merah tersebut sudah menunjukkan habisnya dari sholat maghrib. Namun ada juga di dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana di kaul yang awal, kaul jadid apa kaul qadim, yang mana beliau menyatakan waktu sholat maghrib ini ketika masuk seseorang itu sebagaimana di waktunya habis, sebagaimana seseorang selesainya di dalam mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Dia mau wudu, pakai sarung dan persiapan, itu sudah waktunya batas dari sholat maghrib, karena sedikitnya dari waktu sholat maghrib. Wallahu a'lam. Demikianlah kurang lebihnya waktu-waktu sholat yang kita mengerti dari cara-cara orang-orang terdahulu dari menentukan waktu sholat. Waktu sholat subuh yaitu terbitnya fajar shadiq, dan akhir dari waktu tersebut yaitu terbitnya matahari. Kemudian begitu juga dengan sholat zuhur. Sholat zuhur dikala bayangan ini serupa dengan benda yang telah disinari oleh matahari tersebut. Itulah waktu dari sholat zuhur telah masuk. Ketika sholat zuhur masuk dan akhir dari sholat zuhur, tentunya bayangannya sudah melewati dari bayangan tersebut. Maksudnya benda dengan bayangannya, bayangan itu sudah lebih dari benda yang memberikan pancaran bayangan tersebut. Hingga
waktu dari masuknya sholat asar, yaitu ketika sudah habisnya waktu zuhur, maka masuklah sholat asar. Yang akhir dari sholat asar adalah tenggelamnya matahari, dan masuk kepada sholat maghrib ketika terbitnya mega merah dan habisnya dari mega merah. Maka ketika habisnya mega merah, barulah waktu memasuki dari sholat isya. Dan adapun sholat isya, batas akhir dari sholat isya adalah ketika fajar sodik, yaitu masuknya dari sholat subuh. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita kenal dari penentuan sholat yang pada masa dahulu belum menemukan teknologi-teknologi yang memudahkan, namun mereka menentukan waktu dengan cara demikian yang telah ditulis oleh seorang ulama dengan mudah untuk kita pahami, sehingga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat terhadap diri kita untuk menentukan waktu sholat jika tidak menemukan suatu benda teknologi yang bisa memudahkan kita di dalam menentukan waktu sholat tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian bagikan sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan like, kemudian subscribe untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.